Halo semuanya, selamat datang kembali di pemaparan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu fondasi yang paling krusial dalam penelitian akademik. Sering banget nih, kita menganggap tinjauan pustaka itu cuma sekedar tugas numpuk-numpuk kutipan aja, ibarat lagi belanja opini gitu kan. Nah, hari ini kita bakal ubah total pola pikir itu. Kita akan belajar gimana caranya membangun sebuah fondasi akademik yang benar-benar kokoh dan tak tergoyahkan buat riset Anda. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia agenda perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas fungsi kajian pustaka. Terus kedua, tentang pencarian dan database literatur. Ketiga, kriteria seleksi literatur. Keempat, sintesis dan pemetaan tema. Dan yang kelima, penulisan yang argumentatif. Kita bahas satu persatu ya. Kita langsung masuk ke bagian pertama, fungsi kajian pustaka, dengan fokus pada landasan konseptual dan teoretis. Nah, bicara soal research gap atau celah penelitian, ada satu miskonsepsi yang sering terjadi. Banyak yang mikir kalau celah penelitian itu artinya topiknya harus yang belum pernah diteliti sama sekali. Padahal faktanya nggak gitu. Bidang yang udah sering dibahas justru sering ngasih celah terbaik. Celah ini biasanya berupa inkonsistensi dari temuan-temuan sebelumnya, atau keterbatasan konseptual, bahkan perubahan konteks. Misalnya, gimana teori pendidikan lama tiba-tiba harus beradaptasi dengan kecerdasan buatan. Nah, kontradiksi-kontradiksi inilah yang menunggu buat Anda perjelas. Terus apa sih fungsi utamanya? Selain buat menghindari asumsi subjektif kita sendiri, kajian pustaka itu yang nentuin batasan makna dari penelitian Anda. Misalnya nih, kepemimpinan efektif itu maknanya sekedar mengambil keputusan yang baik atau mempengaruhi bawahan. Itu harus jelas batasannya. Lebih dari itu, literatur inilah yang bakal nentuin arah metodologi Anda harus pakai kualitatif atau kuantitatif. Dan pastinya, ini adalah senjata utama Anda untuk membangun argumen kebaruan atau novelty. Ini yang jadi bukti kenapa penelitian Anda itu sangat penting. Lanjut ke bagian kedua ya, kita bakal ngomongin taktiknya, pencarian dan database literatur, lengkap dengan teknik pencarian dan kata kuncinya. Tempat Anda mencari literatur itu ngaruh banget sama kualitas riset Anda. Google Scholar emang gampang dan luas banget. Tapi jujur aja, kita butuh filter yang lebih kritis. Makanya Anda harus ngebalance pencarian Anda ke database bereputasi kayak Scopus atau Web of Science. Dan yang nggak kalah penting, kalau Anda meneliti isu-isu lokal, jangan pernah lupain database seperti Garuda atau Sinta. Ini esensial banget buat dapat konteks empiris dan kebijakan yang benar-benar relevan dengan kondisi di Indonesia. Kalau cuma mengandalkan satu sumber aja, Anda pasti bakal kehilangan potongan-potongan puzzle yang penting. Nah, biar nggak pusing dan tenggelam dalam ribuan artikel yang nggak nyambung, Anda wajib pakai strategi Boolean operators. Ini lifesaver banget. Pakai AND buat mempersempit fokus, jadi Anda cuma dapat artikel yang membahas kedua topik sekaligus. Terus, pakai OR, ini trik yang cerdas banget buat nangkap sinonim, karena penulis jurnal kadang pakai istilah adopsi dan kadang pakai penerimaan. Dan terakhir, pakai NOT, buat ngebuang istilah yang nggak relevan, tapi kebetulan punya kata kunci yang sama persis. Begitu Anda mulai download artikel, satu hal yang mutlak, tolong berhenti mengandalkan ingatan atau sekedar nyimpan PDF di folder yang berantakan. Mulai sekarang, biasakan pakai perangkat manajemen referensi kayak Zotero atau Mendeley. Ini bukan cuma urusan rapi-rapi file, tapi ini kebiasaan metodologis yang vital. Aplikasi ini ngebantu menjaga integritas citasi Anda dan memastikan semuanya terkategori secara logis. Pokoknya, ini game changer banget buat riset Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kriteria seleksi literatur. Kita bahas soal inklusi, eksklusi, dan kualitasnya. Setelah literatur terkumpul, Anda harus tega menyeleksi. Anda butuh garis yang tegas antara mana yang masuk dan mana yang harus langsung ditolak. Untuk kriteria inklusi, cari jurnal yang topik substantifnya benar-benar pas, datanya mutakhir, dan pastinya peer-reviewed. Sebaliknya, untuk kriteria eksklusi, langsung aja coret jurnal predator atau artikel yang konteksnya nggak nyambung. Kalau Anda cuma bisa baca abstraknya dan nggak punya teks penuhnya, otomatis Anda nggak bisa verifikasi metodologinya kan? Jadi jangan dipakai buat dukung argumen Anda. Tapi hati-hati ya, poin paling krusial di sini adalah menghindari yang namanya bias confirmation. Godaan terbesarnya kan milih artikel yang cuma setuju sama asumsi atau hipotesis awal kita kan? Padahal justru temuan yang kontradiktif, jurnal yang menentang argumen Anda itu adalah tambang emas. Jurnal-jurnal inilah yang sangat penting buat ngebangun research gap Anda. Kalau Anda berani menyambut perdebatan ini, fondasi argumen Anda bakal jauh lebih kuat. Masuk ke bagian keempat, fase di mana otak benar-benar kerja keras, sintesis dan pemetaan tema. Kita bergeser dari sekedar merangkum, menuju membangun argumen. Bedanya amatir dan ahli itu kelihatan banget di tahap ini. Amatir biasanya cuma merangkum pakai pendekatan deskriptif, penelitian A nemuin ini, terus penelitian B nemuin itu, dijejerin gitu aja. Itu bosenin dan kurang berbobot. Nah, seorang ahli bakal pakai pendekatan analitis alias sintesis.
Anda nggak cuma merangkum, tapi Anda menghubungkan sumber-sumber tersebut, mencari pola yang melingkupinya, dan secara aktif mengevaluasi kontradiksinya. Biar proses sintesisnya gampang, Anda butuh strategi pemetaan tema. Dengan mengelompokkan artikel ke dalam keranjang-keranjang tematik, misalnya berdasarkan kesamaan teori, pendekatan metodologinya, atau bahkan wilayah geografisnya, Anda berhenti menyajikan rentetan jurnal secara acak. Anda justru mulai menyingkap lanskap sebenarnya dari topik Anda. Pemetaan inilah yang ngebantu Anda ngelihat di mana area yang udah terlalu banyak dibahas dan di mana ada celah kosongnya. Dan akhirnya, tibalah kita di bagian kelima, penulisan yang argumentatif. Disinilah kita membangun narasi dari seluruh sintesis tadi. Coba perhatiin tabel ini. Ini membongkar rahasia anatomi dari sebuah paragraf akademik yang sempurna. Anda harus balance 3 elemen ini. Pertama, kutipan. Ini ngasih fondasi dan bukti empiris. Tapi, jangan berhenti di situ. Kedua, kasih analisis Anda untuk mengevaluasi makna dan posisi sumbernya. Lalu yang ketiga, sintesis. Ini bagian di mana Anda menghubungkan semuanya menjadi satu alur argumen yang logis. Ibaratnya, Anda lagi bikin sebuah reaksi berantai intelektual di dalam tulisan Anda. Saya suka banget sama kutipan ini. Kajian pustaka adalah ruang dialog intelektual, bukan gudang kutipan. Ini adalah mindset shift utama yang harus Anda tanamkan. Anda itu bukan lagi menumpuk kotak-kotak kutipan di gudang, tapi Anda lagi jadi tuan rumah di sebuah pesta makan malam intelektual. Anda mengundang berbagai pakar untuk duduk satu meja, membuat mereka berdiskusi dan berdebat, lalu Anda masuk untuk memandu dialog tersebut menuju penemuan riset Anda sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda pikirkan. Coba cek lagi draft Anda, apakah kajian pustaka Anda selama ini cuma sekedar daftar panjang kutipan, atau sudah menjadi fondasi untuk sebuah penemuan baru? Ingat ya, kajian pustaka yang disusun dengan hebat nggak cuma melihat ke belakang, tapi justru menerangi jalan riset Anda ke depan. Terima kasih sudah mengikuti pemaparan materi kali ini, teruslah memetakan, teruslah mensintesis, dan sampai jumpa.